teman-teman harap bersabar ya. Hai Kak Melisa. Hai, siapa itu? Oke, baiklah. Semua peserta sudah masuk, artinya kita boleh mulai kelas kita siang ke sore hari ini. Selamat siang sekali lagi semuanya teman-teman, apa kabar? Moga-moga semua dalam keadaan sehat walafiat, bahagia, sejahtera, dimanapun Anda berada ya, mungkin di rumah, ada yang masih di kantor juga. Selamat datang di webinar kami yang pertama kali, tepuk tangan dulu dong buat semua yang hadir. Hari ini istimewa banget buat saya, karena ini pertama kali saya dan sahabat saya yang sudah lama bersahabat ya, kita memutuskan untuk bikin satu kelas webinar di mana kita berdua akan sama-sama sharing a little bit of this and that untuk teman-teman sekalian. Karena ternyata sejak kita di rumah aja sejak bulan April itu ada yang punya extra time, ada yang jadi super hektik banget sejak work from home gitu ya. Tapi satu hal yang saya sadari dan saya lakukan juga bahwa selama kita di rumah ini ataupun sudah ada yang mulai bekerja lagi di kantor, kita harus update ilmu kita. Kita harus level up. Karena situasi pandemi ini somehow pushed us to grow rapidly ya, bukan rapid test tapi rapidly ya. Untuk itu makanya belajar apa aja dan belajar di mana saja. Salah satunya yang saya pikir penting adalah ceritanya kenapa kelas ini terjadi. Sebenarnya saya tahu bahwa sahabat saya ini punya PR agency Magnific udah lama. Kliennya banyak banget. Banyaklah produk-produk Indonesia yang memang adalah klien eksklusifnya dari sahabat saya ini. Nah, saya tuh baru sadar bahwa sahabat saya ini keren, agak telat. Baru kayak bulan lalu gitu, karena tiba-tiba saya harus belajar untuk bikin presentation deck untuk a global company. Waduh, saya cari ilmunya di mana ya? Saya langsung telepon teman saya ini. Kebetulan teman saya ini yang kerennya udah lama adalah eksklusif agency untuk Disney di Indonesia. Yes, that's right. Untuk semua film-filmnya Disney dipegang oleh Magnific yang co-foundernya adalah sahabat saya Arifaldi Dasril. Boleh dong kita tepuk tangan sekali lagi buat sahabat saya. Keren nggak? Keren nggak? Nah, dan sore hari ini di tengah-tengah kesibukannya, by the way nanti dia jam 4 ada meeting ya. Dia ada presentasi buat klien gede juga tiba-tiba masuk gitu kan. Saya senang dengarnya. Dia menyempatkan untuk berbagi ilmunya bersama dengan kita. Jadi saya terus terang abis ini juga akan bikin catatan ya, akan belajar banyak dari Mas Arif. Siapin buku note-nya masing-masing teman-teman dan nanti juga kita akan memberikan kesempatan buat semua tanya jawab dengan Mas Arif ya. Siapin juga pertanyaannya supaya kita bisa bikin presentasi secara world class. Oke, langsung saja kita sapa dan kenalan sama orangnya. Ini dia Arifaldi Dasril. Terima kasih. Selamat sore teman-teman semuanya. Mudah-mudahan kabarnya baik, sehat semuanya. Maupun yang masih WFH ataupun sudah WFO, saya harap semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Cuma sekedar mengingatkan ke teman-teman semua yang bergabung di sore hari ini bahwa semua teman-teman yang ikutan dalam webinar ini akan sekaligus berdonasi untuk We Care ID. We Care ID itu adalah sebuah organisasi yang dijalankan oleh sahabat kita, yaitu Mesty Aryo Tejo, yang saat ini fokus untuk menolong masyarakat yang terkena dampak dari COVID-19, baik itu tenaga medis maupun masyarakat tidak mampu. Nah,
semua pembelian tiket untuk kita belajar sore hari ini kita akan proceed dan langsung didonasikan kepada mereka, ya kurang lebih seperti itu. Dan juga teman-teman semua nanti akan mendapatkan sertifikat digital yang akan kita siapkan sudah ditandatangani oleh baik saya maupun Melisa, jadi teman-teman bisa pakai juga nanti ingin menggunakannya. Ya, thank you so much ya teman-teman semua. Mungkin saya tidak perlu berlama-lama lagi, saya langsung mulai aja karena di sini ceritanya intinya nanti adalah kita menemukan teman saya yang sangat expert ini, Melisa Karim, yang sudah 20 tahun berada di industri broadcast, stage, dan kawan-kawan untuk kita semua belajar. Karena saya aja ya, saya udah kenal Mel cukup lama dan sering banget nonton Melisa membawakan acara ataupun dengar di radio segala macam. Itu buat dapetin ilmunya keserap buat saya bisa lancar berpresentasi sampai sekarang nggak bisa-bisa karena memang itu tidak mudah gitu loh. Menjadi public speaker itu adalah suatu pekerjaan yang sangat tidak mudah. Sampai sekarang pun saya nggak bisa. Jadi bisa dibilang yang mau saya share sekarang ini cuman sedikit dari apa yang pernah saya alami dari sisi gimana cara kami menuangkan ide atau konsep di dalam presentasi. Tapi itu masih setengah jalan ya teman-teman ya. Setengah jalannya lagi nanti adalah tergantung gimana cara teman-teman menyampaikannya secara lisan dan meyakinkan kepada target audiensnya gitu. Jadi kayak gitu ya. Kita mulai aja sebelum berlama-lama. Screeningnya. Oke, jadi nanti juga sekali lagi mau ingetin teman-teman bisa langsung tanya jawab sesudah presentasinya Mas Arief ya. Aku soalnya kayaknya udah siap dengan pertanyaanku. Silakan Mas Arief. Oke. Ini kita mulai dari awal ya. Oke, jadi ini adalah sedikit presentasi yang akan saya bawakan. Temanya adalah strategic ideations, tapi sebelumnya saya perkenalkan diri dulu ya. Jadi ini mungkin kalau saya kan teman-teman nggak ada yang kenal siapa saya sebelumnya. Untuk kasih gambar mengenai siapa saya atau apa perjalanan karir saya. Jadi saya ini background pendidikannya lulus tahun 97 itu dari Universitas Trisakti ngambil Fakultas Ekonomi. Lalu tahun 99 saya melanjutkan dan lulus di University of Sydney yang mengambil jurusan Master of Commerce. Lanjut lagi tahun 2001 lulus MBA dari University of Technology Sydney. Kalau secara career wise, saya memulai pekerjaan saya itu yang cukup lama itu adalah di FMCG, yaitu di L'Oreal Group hampir 7 tahun dari tahun awal 2002 sampai akhir 2008, di mana posisi saya terakhir adalah Brand Public Relation Manager. Kemudian saya pindah ke Bank Permata, di mana posisi saya terakhir di sana adalah Senior Manager External Communications. Di tahun yang sama, saya juga mendirikan Magnific bersama dua teman sahabat saya, di mana waktu itu saya masih tetap bekerja di tempat lain karena mungkin karena waktu itu juga waktu mulai perusahaan ini sangat kecil, cuma sanggup meng-hire satu orang intern ya dengan laptop bekas. Itu bener loh tahun 2008 waktu itu. Sementara dua teman saya langsung full in charge di Magnific. Lanjut perjalanan karir saya kemudian bekerja di Kompas Gramedia selama kurang lebih 4 tahun, jabatan terakhirnya Creative Director. Lalu sejak tahun 2014 sampai sekarang saya full in charge di Magnific bersama teman-teman saya, di mana agensi kami yang awalnya itu hanya public relation agency, kemudian berkembang menjadi ada divisi activations, ada publishing, kreatif, digital, sesuai dengan tuntutan klien juga ya. Dan karyawannya sendiri sekarang staffnya kita sudah sekitar hampir lebih dari 40 orang dengan masing-masing divisi yang mereka handle, kurang lebih seperti itu. Nah, kalau ini cuma sekedar gambaran mengenai project yang pernah kita kerjakan maupun yang sedang kita kerjakan sekarang. Kalau yang sebelah kiri itu current project, ada yang sifatnya retainer maupun retainer dan juga ad hoc tapi masih berjalan. Itu misalnya contohnya Walt Disney, kita handle 3 account mereka, ada studio, ada corporate, ada 20th Century Fox sejak dibeli oleh Walt Disney tahun lalu, ada Indosat atau AMC Oridu, Sony, video, ada grupnya Wardah, ada 3 brand di bawahnya, ada Wardah, Makeover, dan Enina, Chevron Group atau Oil and Gas Company, di bawahnya mereka punya 4 brand, ada Plaza Indonesia, dan banyak lagi. Sementara kalau yang sebelah kanan,
itu portfolio yang pernah kita kerjakan lintas industri dari mulai fashion, beauty, IT, telco, properti, banking, insurance, otomotif, dekoratif, dan kawan-kawan. Kurang lebih kayak gitu. Nah, ini saya cuma mau berbagi share kepada teman-teman mengenai apa yang pernah saya jalankan dan bersama tim ketika kita mencoba untuk menemukan ideation atau ide konsep yang kurang lebih bisa diterima oleh klien kita, dan lebih seringnya juga nggak diterima juga gitu loh, karena kan seiring dengan waktu kan pas di awal-awal juga kita pasti mengalami bahwa ternyata kita cara menyampaikannya salah, kita banyak melakukan kesalahan, apa yang klien inginkan kita nggak deliver di pitching awal sehingga kita tidak dianggap mumpuni misalnya kayak gitu. Itu kita banyak banget belajar dari situ dan pengen share ke teman-teman semua, mudah-mudahan ada manfaatnya. Nah, kita mulai dulu ya dengan sebenarnya waktu kita mulai mau menyiapkan presentasi, sebenarnya apa sih yang klien kita tuh mau dengar gitu loh. Ini adalah satu hal yang saya selalu tanamkan ke tim ketika kita mau bikin deck. Jangan berangkat dari apa yang kita mau sampaikan semuanya, tapi sebenarnya balik lagi, kliennya sebenarnya yang mereka cari itu apa ketika mereka mengundang kita untuk pitching dan mempresent ide kita. Yang pastinya adalah, yang utamanya ya, mereka itu ingin ditolong atau ditolong untuk meningkatkan brand equity mereka sehingga target audience itu paham gitu loh. Sebenarnya misalnya contohnya produknya produk A atau produk B atau produk yang sedang saya kerjakan sekarang, misalnya Disney gitu. Dia mau meluncurkan film baru Marvel atau Lucas Star Wars 2 bulan lagi. Nah, dia ingin target audience-nya tuh merasakan di excitement, di equity of the brand which is Marvel or Lucas itu dengan sangat baik sehingga ketika filmnya diluncurkan targetnya mereka bisa tercapai, yaitu jumlah penonton, awareness, engagement dengan KOL digital segala macam, itu kurang lebih itu. Nah, ketika kita mempresentasikan ide kita ke mereka, mereka tuh ingin melihat sesuatu yang unik tapi tetap relevan dengan brand mereka. Istilahnya unik tuh boleh nggak ada batasnya seperti yang saya jelaskan berikutnya, tapi kalau nggak relevan dengan brand mereka itu agak sama aja bohong gitu loh, karena bagaimana saya bisa mengaplikasikan kreativitas dari agensi ini kalau ternyata nggak ada hubungannya sama brand saya gitu, misalnya itu. Terus kedua, klien tuh sangat appreciate kreativitas kita yang mungkin mereka sering bilang, wow, there's no limit for your creativity, terserah dia mau bikin apa segala macam. Tapi kita juga harus kayak istilahnya menjejakkan kaki di bumi bahwa semua ideas ini, semua kreativitas ini mesti doable dan visible. Doable artinya all resources yang dimiliki oleh klien dan kita bisa dikerjakan bareng. Visible dalam arti kata lain misalnya dari sisi uang bisa dikerjakan gitu loh, karena buat mereka cukup visible untuk mereka balik modal dari membiayai kreativitas kita misalnya gitu. Terus yang ketiga adalah yang kadang-kadang tim saya lupa ketika bikin proposal adalah di dunia ini nggak ada yang gratis ya teman-teman ya. There are no free lunches. So semua proposal yang kita tawarkan ke klien itu harus bisa mengindikasi gimana cara mereka balik modal. Meskipun balik modal dalam bentuk uang ya, kan bisa dalam bentuk macam-macam yang kita sebut return on investment. Bisa dalam bentuk media value, PR value, digital value, brand awareness, apa segala macam yang bisa diukur gitu. Jadi kita mesti siapkan itu semua, dan ketika kita bikin ideas atau kreatif proposal ke mereka, di akhirnya kita mesti bisa memetakan bagaimana kita mau mengembalikan uang yang mereka keluarkan dalam bentuk value tersebut. Misalnya gitu, itu mesti ada. Terus klien tuh pengen melihat bahwa dia menghargai kreativitas kita. Tapi kadang-kadang tim saya sendiri ataupun kalau saya ngeliat proposal orang lain gitu ya, itu kadang-kadang how to atau prosesnya itu kadang-kadang tidak dituangkan di situ gitu. Jadi sehingga klien tuh kadang-kadang atau brand suka mendebak-debak ini gimana caranya kamu mau bikin ABCDE ya, sementara how to-nya atau prosesnya nggak dijabarkan dengan baik di sini. Karena dari situ kan mereka bisa melihat bahwa itu doable, visible atau tidak untuk mereka. Lalu yang tidak kalah pentingnya adalah apapun kreativitas yang kamu mau tawarkan ke saya sebagai klien, itu mesti ada dasarnya, yaitu pemahaman kamu sebagai agensi atau sebagai agensi berdasarkan riset dari market kita gitu loh. Market itu ya macam-macam ya, ada konsumen, ada
kompetitor, ada government, dan segala macam yang relate, ada trend yang related to brand kita. Jadi kreativitas kamu mesti relate to that. Kalau enggak, kan sama aja bohong gitu, karena bukan itu yang kita cari, misalnya gitu. Nah, itu sebenarnya yang mereka pengen dengar. Kalau dari, apa istilahnya, kadang-kadang kalau kita dari pitching ideas terus kita dikritik, dibilang ini nggak relevan sama proposal, sama objektif saya, itu kadang-kadang kata-kata ini sering keluar nih teman-teman, waktu klien mengkritik kita ketika proposal saya tidak diterima oleh klien, misalnya gitu. Tapi di luar itu, ketika teman-teman mempresent ideas, bukan cuma creativity on the paper yang mereka pengen lihat, konsep, tapi juga ada beberapa hal. Misalnya kayak contohnya satu, keunikan atau originalitas dari idenya kita atau ide kreatif kita yang tetap harus relevan dengan brandnya mereka, mau itu konsep, tema, atau brand storytelling-nya. Terus secara nggak langsung tuh kita ketika kita melakukan presentasi itu kita juga mendisplay diri kita sendiri sebagai agensi maupun orang yang bakal menghandle akunnya dia itu dari berbagai sisi, networking kita, knowledge-nya kita, wisdom, apakah kita bakalan enak untuk diajak bekerja sama, attitude, segala macam itu tertuang dalam ketika kita melakukan presentasi selama 2 jam tuh biasanya ya, dengan tanya jawab. Karena kadang-kadang ada beberapa teman yang di agensi yang nggak keterima proposalnya padahal cukup menarik, tapi kalau kita pelajarin lagi, misalnya tanya ke teman yang di client side, mereka ngelihat bahwa attitude-nya untuk easy to work with-nya nggak kebaca, katanya sih mereka bilang gitu. Kadang-kadang ada yang kayak gitu. Nah, terus winning factor lainnya adalah great taste yang dapat sangat berguna untuk project yang sedang kita tawarkan idenya ke klien. Referensi kita, rekomendasi, vendor yang kita usulin, segala macam itu sangat penting. Dan last but not least adalah kreativitas boleh ada berbagai macam rupa, tapi tetap harus grounded, yaitu applicable, karena bisa diaplikasi atau bisa dieksekusi itu adalah yang sangat diperhitungkan oleh klien. Jadi sekreatif-kreatif kita, kalau ternyata eksekusinya impossible, itu juga buat mereka nggak ada manfaatnya, misalnya gitu. Nah, kita lanjut lagi ya teman-teman ya, mudah-mudahan nggak terlalu bingung. Nah, karena kita juga waktu untuk sharing ini nggak panjang, daripada kita belajar banyak macam-macam dari cara ini efektif ini itu, mendingan kita belajar dari best mistake saja ya, kesalahan terbesar dari kita waktu kita mempresent ide kepada klien ataupun atasan ataupun brand yang masih sering berulang terjadi hingga sekarang. Ini saya summary-in menjadi 3 dulu teman-teman ya. Nah, kadang-kadang ketika kita present ide kita kepada calon klien, kita tuh lupa bahwa this presentation is not all about us, tapi harusnya it's all about si calon klien tersebut. Kadang-kadang saya sering ketika either saya waktu di client side atau ketika saya sudah di agensi, tapi misalnya nih contoh nih, saya bekerja di agensi yang menjadi agensi dari sebuah brand. Lalu ada pihak berikutnya yang datang ke agensi tersebut untuk minta sponsor atau proposal dari berbagai project, bisa event atau film atau segala macam. Dan saya diminta duduk untuk mendengarkan presentasinya. Nah, kadang-kadang tuh yang present itu it's all about their project, tapi mereka lupa bahwa mereka sedang mempresent ke brand A atau B atau C, di mana brand akan merasa connect ketika it's not all about the brand, the project, the orang yang propose, tapi juga brand tersebut. Jadi 75% of your content must be all about your target audience, bukan tentang diri kita gitu loh. Lalu yang sering terjadi adalah ketika kita mempitching ide ataupun kreativitas, kita tuh seperti nggak peduli gitu loh sama brand DNA-nya si klien atau si brand tempat kita bekerja. Yang penting kreativitas gue keren banget, belum ada yang bikin unik, orisinal. Cuman kita nggak ngeliat bahwa sebenarnya brand itu punya DNA yang harus di-connect dengan kreativitas yang kita tawarkan. Dan itu kalau teman-teman mau riset sebenarnya gampang banget loh. Maksudnya bisa lah gitu, teman-teman bisa tahu. Misalnya contohnya Disney worldwide, dia DNA-nya adalah creating magic through relevant local content, ya. Jadi gini,
they don't have any homework in introducing their film icons. Apapun juga filmnya pasti orang akan tahu, mau itu The Invisible lah atau itu mau Aladdin, Maleficent. It's not difficult for them to introduce that karena worldwide buzz-nya udah cukup kuat gitu loh. Tapi ketika film itu mau masuk ke Indonesia, hal yang paling penting yang mereka harus lakukan adalah we have to create such creativity yang relevan dengan target audience lokal content. Jadi kalau teman-teman lihat 2 tahun terakhir ini kita banyak sekali melakukan kegiatan yang mencoba untuk tap in dengan lokal content. Kayak misalnya kalau teman-teman ingat Aladdin, waktu itu kita waktu launching tahun lalu kita sempat bikin localized soundtrack dengan Gamal dan Isyana misalnya kayak gitu. Atau beberapa kegiatan lainnya misalnya waktu Star Wars di sini kita bikin kegiatan dengan lokal activities, atau waktu Maleficent diluncurkan di Indonesia itu kita bikin banyak sekali kegiatan yang melibatkan lokal content, kayak misalnya contohnya ada kita bikin pameran instalasi di Senayan City, kita bikin fashion show dengan local designer inspired by Maleficent di Jakarta Fashion Week. Kita undang atau kita pertemukan Angelina Jolie dengan Cinta Laura di Yayasan Kanker Darmais untuk menghibur anak-anak penderita kanker nonton. Itu antara turunannya kayak gitu. Nah itu yang harus kita perhatikan, DNA dari brand tersebut. Brand lain kayak misalnya contohnya yang pernah saya handle, Wardah, dia DNA-nya adalah inspiring beauty. Jadi apapun yang kita tawarkan ke dia, kreativitas adalah harus punya misi menginspirasi target audience bahwa it's beyond beauty, misalnya kayak gitu. Atau Makeover. Makeover itu brand milik grup Paragon, grupnya Wardah. Dia itu DNA-nya adalah beauty beyond rules. Maksudnya adalah semua perempuan boleh meng-embrace beauty sesuai dengan tanpa batas, sesuai dengan apa yang dia inginkan tampilkan. Itu yang mereka coba tampilkan. Nah itu yang harus kita connect. Terus identify their market well. Kadang-kadang ketika kita membuat deck untuk kreatif proposal, kita lupa bahwa si brand yang kita present tersebut, dia itu juga punya environment loh yang harus kita riset dengan baik. Itulah gunanya kadang-kadang kita sering menggunakan riset agency, datanya yang kita bisa beli itu sangat berguna sehingga ketika kita membuat proposal akan sangat tepat sasar. Itu kita harus mengidentifikasi konsumen, kompetitor, sosial budaya dan segala macam berhubungan dengan brand tersebut dengan baik sehingga mereka paham gitu loh bahwa kita dan klien itu sama-sama on the same page of developing this project. Bukan yang satu memandang bahwa brand ini kayak gini A, satu lagi memandang bahwa brand ini B. Jadi itu nggak ketemu misalnya gitu. Terus yang nggak kalah pentingnya adalah it should be about how to establish your client project plus. Jadi kayak misalnya contohnya klien shampoo dia menyerahkan ke kamu briefnya mengenai si shampoo ini manfaatnya misalnya untuk anti ketombe apa segala macam kayak gitu-gitu, di mana ketika kamu mengembalikan ke klien dia maunya brand tersebut jadi shampoo anti ketombe plus gitu. Whatever your creativity is, it has to be based on to build a plus value for that brand gitu loh, kayak gitu. Mudah-mudahan nggak bingung ya teman-teman ya. Kita lanjut lagi slide berikutnya. Terus apakah kita cukup clear dan transparan dalam hal angka kepada calon klien? Karena banyak sekali kita juga dulu pernah kok dikritik oleh klien bahwa proposal kamu tuh memberikan banyak pekerjaan rumah buat gue gitu loh, kayak karena banyak hal yang mesti gue hitung untuk yakin bahwa proposal itu visible atau enggak. Jadi teman-teman ketika membuat kreatif proposal atau ide jangan lupa harus juga menampilkan beberapa hal penting, kayak misalnya contohnya waktu kita mau bikin project web series YouTube gitu misalnya, total traffic-nya berapa yang kita targetkan dari peluncuran web series ini. Biaya harus seakurat mungkin karena cost proposal are the king. Kadang-kadang ide kreatif sebagus apapun kalau ternyata cost-nya terlalu berlebihan juga kliennya juga nggak kepingin gitu, misalnya gitu. Terus target, kita harus bisa menampilkan target yang mau kita sasar di sini objektifnya, tapi jangan over promise karena klien juga pastinya akan menilai bahwa ini agensi yang mau kita ajak kerjasama ini
outload atau enggak, misalnya kayak gitu. Jadi jangan overpromise. Terus jangan lupa harus clear banget di muka adalah KPI and scope of work. KPI itu adalah key performance indicator atau bagaimana kita mau dinilai oleh klien bahwa kita sukses mengerjakan proyeknya dia atau enggak. Jadi itu harus transparan banget. Misalnya contohnya KPI, kalau ini dari sisi aku PR agency ya, misalnya setiap preskon yang datang harus 75% minimal dari undangan diundang. Yang diundang 100, berarti 75 orang. Di mana kita nanti di akhir proyek bisa sama-sama hitung nih, KPI tercapai atau enggak. Atau media value KPI-nya mesti minimal 20 kali dari modal yang dikeluarkan oleh kliennya. Misalnya kliennya untuk membiayai preskon A itu dia ngabisin 500 juta, berarti kita diminta mengembalikan uangnya dia dalam bentuk media value itu ya 20 kali 500 juta itu. Misalnya kayak gitu, itu mesti clear banget di depan. Lalu scope of work juga harus sangat clear, karena nggak semua klien tuh paham gitu loh bahwa ternyata ada batasan-batasan dari pekerjaan yang harus kita deliver ke mereka. Dan kalau ternyata lebih, ya mereka mesti bayar, karena itu kan nggak termasuk dari perjanjian. Jadi itu harus clear, supaya nggak menimbulkan yang tadi itu, PR buat si kliennya buat ngitung-ngitung apa yang masih mereka kerjakan, dan ujung-ujungnya juga nanti nggak ada perselisihan gitu loh, dispute antara kita dan klien. Misalnya gitu. Lalu yang ketiga, kesalahan kita yang lain adalah kadang-kadang di proposal kita tidak menjelaskan dengan baik how to-nya dengan clear gitu loh. Padahal untuk klien, mereka mungkin sudah senang banget ngelihat kreativitas ide kita yang tertuang dalam proposal, tapi dia nggak bisa melihat gimana cara kita mencapai si kreativitas tersebut sepanjang proyek itu berjalan. Nah, itu mereka mesti diinfo dengan baik dan benar bahwa how we can achieve this goals, objective of this creativity as a tool itu ada macam-macam dan apa aja. Jadi pertama yang nggak boleh lupa adalah timeline, karena misalnya contohnya proyeknya berjalan selama 6 bulan. Kita mesti tahu tuh selama 6 bulan gimana si proyek ini akan dijalankan setiap bulannya, termasuk objektifnya juga ya. Terus resources-nya, bagaimana kita mau menjalankan proyek kreatif ini, sebanyak apa resources yang akan digunakan. Jadi misalnya contohnya mau pakai digital KOL kah berapa orang, atau mau pakai event ke sekolah-sekolah atau ke kampus berapa kampus, kayak gitu-gitu, resources-nya mesti jelas gitu, karena mereka mesti diinfo bahwa untuk mencapai target audience sekian banyak orang itu kita butuh engage dengan banyak pihak, yaitu resources, yaitu ABCDE gitu. Kadang-kadang nggak ditampilkan di creative proposal, dan itu juga kadang-kadang kita juga melakukan kesalahan yang sama. Lalu teknik, kita harus bisa menginformasikan kepada mereka dengan cara apa kreativitas ini akan diturunkan ke dalam bentuk kegiatan ya. Itu kayak gimana, itu tuh mesti jelas juga. Dan last but not least, klien tuh sangat suka banget kalau misalnya dia ngelihat kita menyelipkan benchmark. Kayak misalnya contohnya, kalau kita bisa ngasih info ke mereka, contoh produk industri sejenis di negara lain yang sukses banget, menjalankan ide kreatif yang kurang lebih bukan sama, masih relevan gitu, misalnya kayak gitu. Atau contoh beberapa brand yang kurang sukses, misalnya kayak gitu, ketika mereka spend budget untuk membiayai serangkaian ide kreatif yang ternyata nggak berjalan. Itu biasanya klien tuh senang banget kalau mereka bisa melihat benchmark, dan itu juga nggak sulit untuk dicari ya teman-teman. Nah, terus so how should I start my ideations atau proposal? Kalau dari saya atau tim kami, yang pertama kali kita mesti mulai itu adalah show them the market data. Kenapa? Karena kita tuh mesti menunjukkan kepada klien bahwa we are on the same page with you when we are viewing this project. Bahwa misalnya kita ingin meluncurkan misalnya mobil A gitu loh, yang ditargetkan untuk keluarga menengah bawah dengan harga murah, misalnya di bawah 50 juta atau gimana, misalnya kayak gitu. Nah, itu kita mesti mapping out dalam bentuk data, dan data ini kita bisa lakukan dengan kerjasama dengan research agency, kita beli datanya, atau mungkin kalau data yang nggak terlalu in-depth banget bisa dicari di beberapa jurnal di internet, itu juga ada. Cuman we have to start it with data, otherwise
kita buat semacam amunisi atau ground gitu loh untuk kita menjual ide kreatif kita. Karena misalnya kalau kita bilang bahwa dengan produk ini kita menyarankan akan melakukan kampus roadshow di 20 universitas. Cuman kita tidak menunjukkan kepada mereka bahwa ini sebenarnya market potensial kalian adalah mahasiswa dengan data ABCDE. Nah itu tuh kayaknya enggak ya, misalnya kalau kita nggak punya background itu cuma sekedar, kayaknya kalau di kampus kreatif nih, bisa kayak gitu. Jadi kita mesti punya data dari sisi konsumen, kompetitornya dia ngapain aja, trennya, apa yang in trend, apa yang out of trend, dan juga yang nggak kalah penting misalnya pemerintahan, atau kalau misalnya punya andil di sukses atau enggaknya market tersebut. Misalnya kayak contohnya kemarin-kemarin ini, kebetulan klien saya juga ada yang OTT. OTT itu over the top ya, kayak video on demand, semacam Netflix dan kawan-kawan. Nah itu kita juga kita mulai presentasi kita itu dengan data-data ini, di mana government juga memegang penting untuk industri mereka, karena kan misalnya contohnya kayak Netflix kan baru kemarin-kemarin ini kan sempat tersandung beberapa masalah, kayak misalnya contohnya sempat yang ada masalah dengan mengenai hal pajak, censorship segala macam. Tapi terus mereka kan juga smoothing their entrance to Indonesia dengan sekarang banyak kerjasama dengan pemerintahan, kayak misalnya dengan Depdikbud gitu, misalnya kayak gitu. Itu kan juga strategi gitu loh yang harus kita lihat. Kalau kita aware mengenai hal-hal tersebut berdasarkan data, pastinya di proposal kita bisa kita selipin beberapa ide gimana cara kita tackle these problems misalnya kayak gitu. Lanjut lagi, ini di dalam proposal atau ideation yang kita tuangkan adalah challenges, tactics, dan juga objektif. Challenges adalah tidak ada project, produk, brand, apapun juga di dunia ini nggak punya tantangan ketika dia diluncurkan. Pasti ada. Dan itu kita harus bisa identify. Datanya bisa dari data market, bisa juga dari survei yang kita kerjakan sendiri. Misalnya kita bikin dipstick survei, kayak misalnya dulu saya sempat menyebar ke anak-anak survei untuk bikin sebelum kita bikin proposal untuk produk A gitu. Kebetulan target audiensnya kita agak mudah untuk capai, itu mesti ada challenge-nya apa aja, karena tujuan dari proposal ini adalah gimana caranya kita bisa meng-overcome this challenge dengan baik. Karena kan kita pengen bilang ke mereka bahwa oke, kalian mau meluncurkan produk A, tantangannya adalah ABCDE, dengan strategi kita mencoba menjawab tantangan itu dengan ABCDE, misalnya kayak gitu. Cara kita menjawab tantangan itu ada di dalam taktik, misalnya kayak gitu. Itu mesti tertuang dengan baik, sehingga si calon kliennya tahu bahwa kita nggak cuma sekedar menjabarkan tantangan, tapi juga memberitahu taktik apa yang kita tawarkan untuk meng-overcome challenge tersebut. Lalu yang nggak kalah penting adalah objektif, strategi kita itu objektifnya apa ketika campaign itu sudah selesai dibuat gitu. Jadi kayak key objektifnya itu apa aja, karena klien mesti tahu kita menyasar kemana, misalnya gitu. Lanjut lagi ya. Terus yang nggak kalah penting adalah semua campaign, mau itu kreatif ataupun apa, harus ada journey-nya. Journey itu dimulai dari sebelum campaign itu dimulai, karena banyak project ataupun produk ataupun campaign yang kalau kita cuman mengandalkan di season kick off-nya aja, itu kurang panjang untuk kita menciptakan buzz maupun awareness. Itu mesti di-stretch sehingga ketika teman-teman membuat journey itu kerasa gitu di setiap season atau di setiap timingnya itu ada kegiatan apa aja yang kita selipkan dengan objektifnya apa aja. Jadi kayak sebelum di launch kita sebutnya pre-campaign, kick off. Misal ke pre-campaign misalnya kita bikin create. Ini saya pernah bekerja untuk klien gadget ya misalnya ya. Kita create buzz dengan misalnya contohnya kita kerjasama dengan beberapa tech reviewer yang kita sudah kasih produk terlebih dahulu untuk mereka bisa nge-review sehingga create curiosity dari market gitu bahwa produk ini mau masuk nggak lama lagi. Misalnya kayak gitu. Kalau kick off itu lebih ke kayak misalnya symbolic launch atau berbagai macam kegiatan yang menandai bahwa produk ini sudah masuk ke pasar, misalnya gitu. Lalu ada in-season offline activity, yaitu kegiatan yang bersifat non-digital, karena sekarang ini ketika kita menawarkan ide kreatif ataupun ide apapun,
klien selalu minta dua sisi, digitalnya apa, offline-nya apa. Karena buat mereka digital itu sekarang tuh sudah sangat penting. Reach-nya itu, digital itu sangat terukur ya teman-teman ya. Reach-nya terukur, apa namanya, engagement juga terukur segala macam, sehingga sekarang ini kalau klien punya budget pasti mereka otomatis langsung bagi dua, offline dan juga digital atau online activity-nya. Lalu ada post campaign maintenance, yaitu gimana cara kita memastikan bahwa buzz dari si produk ini masih tetap terasa atau terdengar sampai sehingga timeline campaign-nya sudah berakhir, ditutup dengan ketika campaign ini berakhir atau closure. Itu kita mesti describe journey-nya dengan baik sehingga misalnya kita punya ide kreatif macam-macam, itu akan lebih terasa efektif ketika sesuai dengan timeline-nya masing-masing atau journey dari campaign itu. Ini kita tuangin di sini ya, rencananya. Tuh. Terus ini adalah beberapa hal yang penting yang mungkin saya bisa share ke teman-teman, bahwa hampir semua brand sekarang ini ketika dia pitching, mengundang agency dan minta kita untuk pitching ide kreatif, salah satu pertimbangan utama mereka mau menerima ide kita atau kita menang itu adalah di art of the storytelling. Karena kita semua tahu bahwa brand yang punya storytelling atau project yang punya storytelling untuk dibagikan ke target audience itu akan lebih mengena dan lebih dikenal lama, atau lebih campaign-nya lebih sukses, awareness lebih tinggi dibanding project atau produk yang diluncurkan tanpa ada alur cerita apapun. Itu. Nah, turunannya beberapa hal yang teman-teman bisa lakukan adalah think experiential, yaitu kita bisa meng-create experiential approach kepada target audience yang kita mau connect itu dengan melalui campaign ini gitu loh. Jadi kayak banyak hal yang kita bisa lakukan, baik itu digital maupun offline, itu think experiential yang mau kita turunin tuh seperti apa. Lalu connect with the brand DNA. Ketika kita menciptakan storytelling yang kita mau turunin ke project kreatif ini, kita mesti meyakinkan bahwa ada hubungannya sama brand DNA klien kita yang kita sedang present tersebut gitu. Seperti tadi yang saya sebut, Disney, creating magic through relevant local content, atau Wardah, inspiring beauty, atau makeover, beauty beyond rules, atau brand lainnya yang mereka punya DNA. Pastikan storytelling-nya berhubungan dengan DNA-nya masing-masing produk ini, karena kalau enggak tuh mereka kayak nggak ada wake up call untuk mau menerima proposal kita, tapi begitu mereka lihat connect, mereka tuh wah, this is what I'm looking for. Misalnya kayak gitu. Nah, terus yang nggak kalah penting adalah divide the story into stages, karena apalagi produknya kalau proyeknya gede ya, itu akan amat sangat menarik kalau apa namanya, emosi yang mau kita tuangkan di dalam kreatif proposal kita itu udah kebagi-bagi antara pre, ad, sama after. Teman-teman mungkin masih ingat kalau pernah ngelihat beberapa campaign yang sukses, kayak misalnya contohnya kayak film Indonesia tuh yang saya suka ngeliat campaign-nya tuh film-filmnya Joko Anwar ya. Dia bikin campaign pasti selalu unik-unik, kayak misalnya waktu dia bikin kreatif campaign-nya film perempuan Tanah Jahanam, itu dia sempat bikin gimmick yang di sebelum filmnya di launch tuh yang ada banyak perempuan disebar di mana-mana pakai topeng gitu, itu menarik sih yang kayak gitu-gitu misalnya. Atau hal lainnya yang bisa membangun emosi bahwa something big is coming up, jadi kita jangan ketinggalan, misalnya kayak gitu. Itu sangat bagus kalau kita punya storytelling yang bisa dibagi-bagi berdasarkan emosinya, kayak gitu. Lalu berapa sih? Lalu ini juga beberapa hal yang kita nggak boleh lupakan ketika kita menuangkan apa namanya creative ideas adalah all about money ya. Karena biar bagaimanapun juga untuk membiayai suatu ide kreatif, brand ataupun calon klien, dia akan sangat memperhitungkan apa yang akan didapatkan in return. Jadi ini harus sangat jelas banget tertuang di dalam proposal kita gimana cara kita mengembalikan uang mereka. Meskipun kalau contohnya kalau saya itu kan PR agency, berarti kami itu bukan mengembalikan uang mereka dalam bentuk sales gitu, tapi dalam bentuk yang lain. Tapi itu pun juga harus jelas, karena dengan adanya penjabaran si return on investment ini, itu otomatis klien juga tahu bahwa gue akan menanam uang sekian miliar di project ini, tapi gue
sudah teryakinkan oleh agensi saya bahwa uangnya akan balik dalam bentuk value yang lebih daripada investasi yang saya tanamkan misalnya itu. Lalu values dijelaskan dengan sangat baik apa saja values yang mau kita bagikan di dalam, mau kita share di dalam mengukur si yang di atas tadi, return on investment. Jadi ada PR value. PR value itu kayak misalnya contohnya pemuaran berita yang dilakukan oleh media sehubungan dengan proyek yang kita luncurkan, tapi bisa dinilai secara value gitu loh. Kayak misalnya contohnya, misalnya Kompas menulis setengah halaman, itu kan bisa dihitung. Kalau karena kita nggak bayar, ini kan editorial ya, jadi nilainya berapa. Nanti setelah di akhir periode kita bisa hitung PR value berapa miliar atau berapa puluh miliar yang kita ingin share ke kliennya. Dan kita sudah set targetnya dari awal, misalnya gitu. Digital value, kayak misalnya contohnya, berapa kali project ini disebut oleh KOL secara organik, misalnya kayak gitu. Kan itu juga berdasarkan apa yang sudah kita bangun dari awal. In kind, kalau misalnya kita ada kerjasama dengan pihak-pihak tertentu, kayak misalnya roadshow di kampus-kampus atau segala macam, itu kan kita kan otomatis masuk ke dalam komunitas mereka dan punya awareness di situ juga. Dan beberapa kegiatan lainnya, kayak misalnya community dan government relations yang banyak manfaatnya untuk brand, misalnya itu. Lalu business as usual yang harus tertuang dalam proposal itu antara lain adalah KPI as illustration. Kita mesti sangat transparan dari awal ketika kita ingin menunjukkan kepada klien how we going to measure the success factors yang akan ada di dalam proposal tersebut. Jadi ini di dalam proposal itu akan jadi base bahwa kunci sukses dari proyek ini adalah ABCDE berdasarkan kita. Meskipun kadang-kadang nanti mereka nggak setuju dan mereka minta ditambahin, tapi akan ketemu di tengah. Cuman at least ini mesti dibicarakan di awal, sehingga apapun juga kreativitas ataupun ide yang kita pitch ke mereka, ada measurement-nya dan bisa terukur gitu loh. Sehingga nggak akan ada dispute atau ribut-ribut ketika mereka merasa bahwa ini kurang, itu kurang, atau segala macam. Kan di depan kita udah ngomongin di ini, dan ini nanti bisa kita tuangkan ke kontrak juga kalau kita tahu. Misalnya seperti itu. Nah, lanjut lagi. Beberapa hal yang kita juga mesti jelaskan di dalam ide kreatif adalah tools-nya. Karena kadang-kadang banyak sekali proposal kreatif yang nggak memuat tools-nya apa sih yang akan dimanfaatkan oleh project ini sehingga dia bisa mencapai objektifnya, goals-nya. Misalnya, apakah dia akan menggunakan banyak press activities, conference, atau partners, atau dia akan menggunakan banyak digital assets, baik yang punya dia sendiri, di YouTube-nya dia, apa segala macam. Apakah dia akan engage dengan call and influencer eksternal, berbayar tentunya, ataukah dia akan banyak invest di below the line of events, atau dia akan menggandeng community sebagai external partner, kayak communities, universitas, government, segala macam, itu mesti dijelaskan. Karena ide kreatif itu kan dia nggak bisa berjalan sendiri ya teman-teman, dia mesti punya banyak tools yang bisa dimanfaatkan sehingga pencapaiannya itu bisa efektif. Dan itu harus dijelaskan sehingga kliennya juga tahu, oh yang ini buat brand saya nggak manfaat nih, kayaknya ini bisa dicoret. Atau ini masih kurang nih, saya masih perlu tools-nya pakai A, B, C, D, E, misalnya kayak gitu-gitu. Itu penting banget. Misalnya gitu. Nah, kurang lebih sih teman-teman seperti itu kalau dari saya mengenai bagaimana kita menuangkan ide atau strategic ideations, langkah-langkahnya seperti apa. Apa yang nggak boleh kelewat dari sebuah proposal, karena ini dari pengalaman pribadi saya sendiri, sering banget dulu di awal-awal ketika kita sangat sering banget di-reject oleh berbagai macam brand, ternyata kita nggak lengkap ketika kita menawarkan sebuah proposal ide. Idenya menarik, tapi turunannya membingungkan. Idenya menarik, tapi cara ngebalikin duitnya nggak ada. Idenya menarik, tapi toolsnya nggak jelas. Misalnya kayak gitu. Jadi kadang-kadang kliennya juga, kan dia juga manggil kita buat pitching ide, bukan kita saja yang datang, tapi juga banyak agensi lain. Nah, itu kadang-kadang terasa, ya mendingan saya sama agensi yang sudah komplit one set aja deh, sama ini aja, kali ini kayaknya dia belum paham maunya saya apa. Misalnya seperti itu. Itu yang saya ingin share ke teman-teman. Mudah-mudahan apa yang saya share dari kesalahan yang pernah kita buat, dan saran dari kita sebagai ide itu kreatif proposal
kontennya apa aja ada manfaatnya untuk teman-teman. Nah, kalau ada yang mau bertanya, saya persilakan sih. Bisa langsung di chat ya kalau nggak salah ya. Berikan Bisa. tepuk tangan dulu dong untuk Mas Arif. Ih, luar biasa deh Pak dosen. Magnific lagi terima karyawan magang nggak? Aku ingin magang loh sepertinya. Aku kayaknya kedodoran nih dalam ilmu presentasi ya. Nah, teman-teman, para peserta webinar kita sore hari ini, boleh banget please, ini adalah waktunya kita buat tanya langsung ke Mas Arif. Boleh lewat kolom chat, atau kalau kita nggak bisa buka suara langsung di sini ya, untuk di-unmute. Bisa nggak? Aku lagi Bisa, ngerepotin host kita. Oh, bisa juga. Bisa minta di-unmute, kemudian nanti bisa tanya sendiri sama Mas Arif juga boleh ya. Nah, aku punya pertanyaan sih. Kan ingat nggak, tadi kita mengawalinya juga webinar ini dengan cerita bahwa why we're having this class is because I'm amazed by your company basically for having proven yourself all these years from client to client sampai akhirnya Disney pun nemplok dan setia ya. Jadi aku tanya waktu itu sama Arif nih teman-teman, how did you do it? Selamat sore Mas Dinov, ada Mas Dinov Darmawan juga bersama kita hadir. Salah satu co-foundernya Magnific juga. Semoga sehat ya Mas Dinov ya, udah lama nih gak ketemu. Jadi aku juga waktu itu nanya sama Arif gini, how did you do it sih Kak? Gimana caranya kamu memenangkan hatinya Disney? Karena kan sebenarnya pasti banyak kayak ikut pitching. Iyalah, PR agency di Indonesia, di Jakarta banyak banget gitu kan. Dan pasti semua juga pengen banget dapat klien sesolid Disney gitu kan, dengan target-targetnya yang kalau aku diceritain, wow, aku agak pingsan dengan target-target seperti itu gitu ya. Boleh nggak tolong ceritain ke teman-teman, how did you win Disney? Oke, ya. Kalau dari kita sih, Sebelum lu mulai, waktu itu gue inget gini, iya, because we march in like Julia Roberts di Pretty Woman. Itu katanya. Kayak apa tuh march in kayak Julia Roberts in Pretty Woman-nya? Silakan Mas Arif. Iya. Yang paling penting sih adalah gini, Kak Mel. Kalau dari aku sih adalah ketika kita membentuk tim yang akan membuat proposal, dari aku kita kan di sini timnya orangnya macam-macam background ya. Tapi kalau aku sendiri selalu make sure bahwa the team that is going to be appointed to either work on the proposal atau nanti bakal kerja beneran buat timnya adalah the people who live in the brand beneran gitu loh. Beneran anak-anak umur 20-21 yang memang hidupnya masih Disney dan punya banyak kreativitas gitu yang bisa dituangkan di dalam proposal tersebut. Karena biar gimana pun juga kan buat yang seumuran aku yang udah tua-tua ini kan kita mungkin ide-ide juga udah outdated ya, maksudnya. Masa sih? Paling dari kita itu adalah mengarahkan seperti yang di proposal tadi bahwa oke, kita mau bikin proposal untuk winning the heart of Disney. I respect all of your creativity, tapi jangan lupa ini semua masih ada, dan jangan lupa juga the keyword yang sebenarnya ketika pertama kali dia pitching tuh dia udah kasih ke kita, creating magic through relevant local content. Itu yang masih ada. Jangan sampai itu cuma jadi slogan di paperwork doang, tapi kalian lupa ketika bikin proposalnya, misalnya gitu. Oh, jadi yang senior-senior pada saat bikin presentasi itu seperti polisinya lah gitu ya, yang jagain gitu supaya nggak keluar kanan kiri, tapi Betul. untuk faktor wow-nya, untuk kreativitasnya, ayo yang muda-muda dituangkan semua di situ bebas gitu ya? Ya, Kayak gitu? kurang lebih kayak gitu. Jadi kolaborasi ya kata kuncinya ya antara yang muda-muda dan para senior di Magnific ya. Nah, it sound ideal to hear, tapi kan kadang-kadang ya aku sih gitu merasa untuk kita bisa bertukar pikiran dengan yang lintas generasi itu quite challenging ya. Mungkin juga Mas Arif boleh kasih tips-tipsnya nih, gimana sih caranya kita yang lebih senior, let's say, bisa tetap relevan dengan anak-anak muda zaman sekarang supaya pada akhirnya kita bisa melahirkan satu ide, satu karya yang kena gitu. Iya.
kalau pada intinya sih mungkin kita yang udah apa namanya, yang sudah lebih senior daripada anak ini mau lebih eksplor, gali lagi hal-hal yang karena market itu kan makin lama kan makin muda ya target audiensnya, maksudnya meninggalkan umur kita yang sudah senior ini. Nah itu kita mesti mau terbuka sih dengan apa yang their likings tuh kayak gimana, apa yang efektif. Even kayak hal-hal yang sekarang nih misalnya kayak TikTok apa segala macam, we never know loh, we never know it was going to be such a huge hit. Bahkan sampai brand-brand gede kayak Burberry aja meluncurin koleksi barunya di TikTok. Bayangkan Mel? Serius? Iya, Burberry. Oh Dan my itu God, sangat I didn't efektif. know that. Burberry yang konservatif gitu di Di TikTok. TikTok. Iya, Oke, baik. Oke, baiklah. Itu jadi kita memang harus memudahkan ide ya, Mas Arif ya. Iya, baik. Nah, teman-teman boleh lo langsung tanya, boleh langsung diketik di kolom chat, atau kalau mau tanya lewat pakai suara juga boleh ya. Kita berikan kesempatan nih. itu Nah, lagi ini nanya dia satu, nih. Mel. Ada pertanyaan tuh. Nah, jadi sekarang TikTok menjadi salah satu media yang cocok untuk menyasar millennials. Saat ini bisa dibilang iya. Kalau dilihat dari rating penggunanya, ada yang beberapa riset mengatakan bahwa dia sebenarnya udah mengalahkan Instagram, Kamel. Kenapa? Ternyata aku pernah baca, tapi aku asli lupa itu risetnya penemuannya siapa. Si anak-anak generation Z ini, mereka tuh nggak feel connected dengan Instagram. Karena mereka melihat bahwa Instagram, you need a lot of effort to be perfect on Instagram. Kayak everyone tries to be perfect on Instagram, sehingga jadi boring buat anak ini, buat si Gen Z ya. Sementara on TikTok, you are allowed to be as full as you can. Mau bikin kesalahan apapun juga, nggak perlu cak-cakin 15 detik. Dan itu buat mereka malah jadi sesuatu yang unik gitu loh. Maksudnya kayak, gue nggak usah berkompetisi sama kakak-kakak nih yang di Instagram yang udah cakep-cakep dan Udah pada punya perfect ini followers gitu. Akhirnya banyak gue bisa gitu ya. gue bisa jadi diri gue sendiri di TikTok dan akhirnya malah justru mereka jadi fenomena sendiri gitu loh Kamel si TikTok ini. Iya sih. Oh gitu ya. Aduh, aku tuh padahal ya di tempat siaran aku dipaksa-paksa suruh bikin TikTok. Tapi kan aku males ya dance-dance TikTok seperti itu. Sementara konten TikTok itu kan sebenarnya bukan cuma buat dance-dance kan Enggak. ya Kak Arif ya. Sebenarnya kan banyak banget kan. Cuma Betul. somehow yang lebih terkenal di Indonesia atau di Asia mungkin itu yang bagian dance-dance-nya doang. Bener gak? Benar. Ya kan? Sebenarnya kontennya TikTok tuh very lots of varieties gitu. Jadi ada yang masak, ada yang fashion buktinya kayak Burberry gitu ya. It's Ya, actually a platform with no border juga bisa kita bilang gitu ya TikTok tuh ya. betul. Ada pertanyaan lagi Iya. Kak Mel dari Cory nanya jenis produk menentukan juga ya untuk media placement. Oh tentu aja. Yang kalau dari kita sih media placement itu iklan ya. Maksudnya iklan ataupun engagement dengan call. Bahkan sampai sebatas kayak istilahnya brand kayak Disney aja ketika mereka mau mau engage dengan KOL lokal itu mereka akan lihat banget ini cocok dengan filmnya atau enggak, kan filmnya beda-beda kan tiap bulan kan, ada yang emang beneran buat anak-anak banget kayak Frozen gitu misalnya, ada yang lebih dewasa kayak misalnya contohnya beberapa film lain Aladdin kan lebih ke family gitu kan. Nah itu sebatas placement di call aja mereka ngelihat produknya apa. Sementara kalau untuk yang lain banget, misalnya kayak contohnya misalnya produknya itu premium apa, itu juga masih bisa dipilah-pilah lagi sehingga kita tahu kita mau kerjasama dengan media maupun KOL yang seperti kayak gimana, misalnya kayak gitu. Oke, jadi tapi kan untuk tahu media placement yang tepat itu it takes your experience dong. That's where you seniors come in, right? Ya. Ya, berdasarkan pengalaman, berdasarkan networking, ya, itu yang menentukan whether your media placement hits the spot or not, right? Nah, ini ada pertanyaan Oke, lagi, ini ada Mel. pertanyaan Terakhir lagi nih. tuh dari Olivia Sibarani. Yeah, I wonder if you have to present a very critical proposal to report in front of the ODs or owner, is there some tips
to deliver your presentations. Ini mungkin setengahnya nanti bakal terjawab di sesinya Kak Mel ya, dari Kak Melisa. Semoga ya. Tapi kalau dari di atas kertasnya sih, kalau misalnya kita sering sih kita berhubungan dengan BODs dengan maupun owner, mereka tuh biasanya sangat impress kalau kita memahami brand mereka dengan baik, itu satu. Terus yang kedua, data, karena mereka itu adalah biasanya BODs, owner maupun pimpinan perusahaan adalah orang data banget. Jadi jadinya jangan sampai kita datang ke mereka tanpa membawa data riset apapun, karena kalau sampai itu akan dianggap kayak ngecap doang gitu ya. Juntrungannya misalnya kayak gitu. Jadi kita juga ngeliat juga target audience siapa, terutama kalau owner, data tuh penting banget. If you have the budget, buy from the research agency. Tapi kalau enggak, coba usahain supaya dapat data yang penting, yang relevan dengan mereka, dan mereka itu sudah terekspos dengan berbagai macam ide. Jadi try to impress them with some kreatif unique ideas yang original banget gitu. Karena biar mereka tahu gitu, misalnya kayak contohnya pengen itu menarik buat mereka. Kurang lebih itu sih. Oke, baiklah. Itu pertanyaan dari Kak Olive. Apakah masih ada pertanyaan lagi? Kalau nggak, Mas Arief mau presentasi nih. You have a presentation at 4, kan? Ya, tapi cuma ngebuka aja sih, habis itu anak-anak yang lanjutin. Oke, gitu tuh caranya tuh teman-teman. Dia ngebuka, terus yang lanjutin anak-anaknya. Oke, mumpung masih ada Mas Arief nih, ada yang masih mau tanya lagi nggak? Silahkan. Kita berikan waktu sebentar ya Mas Arief ya. Aman sepertinya teman-teman? Aman kayaknya. Aman ya? Oke, baiklah. Terima kasih loh Mas Arief, kita berikan tepuk tangan sekali lagi buat Mas Arief. Oke, ya teman-teman, sekarang kita, tadi yang saya share ke teman-teman itu baru setengahnya ya. Dari gimana cara kita menuangkan presentasi dengan baik. Setengahnya lagi itu tergantung dari cara kita menyampaikannya secara lisan. Percayalah ya, kita itu udah sering banget ditolak, padahal idenya bagus, tapi ngebawainnya jelek gitu. Itu udah bukan sering deh, banyak. Awal-awal tuh udah banyak banget yang kita mikir, apa jangan-jangan sebenarnya kita nggak usah buka agensi ya, karena kita nggak bisa presentasi kayak gitu. Nah, ternyata kita tuh mesti banyak belajar banget dengan orang-orang yang memang punya expert di bidang public speaking, dan itu tidak mudah, dan itu istilahnya bukan yang nggak ada sekolahnya, cuman memang learning by doing dan by experience. Nah, untuk itu mungkin kita banyak belajar dari saya, Melisa Karim, mengenai bagaimana beliau selama ini bekerja di industri public speaking ini, dan mungkin mau share ke teman-teman semua. Terima kasih Mas Arief. Good luck with the presentation. Semoga dapat ya. Baiklah. Hai semuanya. Sekali lagi selamat sore dan selamat datang di webinar kami ya. Tadi sesudah mendengarkan sedikit cerita tentang perjalanan karir teman saya yang luar biasa, kemudian juga belajar dari ilmu yang selama, ya samalah 20 tahun lebih juga he cultivated from his work, which is for me is very, very impressive. Kalau sekarang saya cuma mau berbagi sama teman-teman sebenarnya on how to deliver it, how to deliver your presentation deck. Nah, tapi saya boleh nggak sih lihat wajah-wajahnya para peserta webinar kita sore hari ini? Host, aku suka interaksi soalnya. Jadi aku sengaja mau bikin kelas ini memang private, small, karena I like to see faces and I like to get to know all the people. Because you know why? Because I believe everyone in my network is my investment. I hope you believe that too, karena ternyata setelah saya bekerja selama, yang tadi Mas Arief bilang ya, 20 tahun, tua ya langsung kedengarannya. Selama 20 tahun bekerja ini, saya merasa bahwa yang mungkin awalnya dari jadi klien, pada akhirnya tuh akan jadi teman kalau sama saya. Jadi itu adalah aset saya. I like to see all my connection as my assets ya. Jadi dan ternyata tadi pagi saya juga sempat ngobrol, oh ya saya penyiar di JAK FM, saya siaran setiap hari dari jam 6 sampai jam 10 pagi bareng Ronald dan Tika. Tadi pagi itu kami ngobrol sama seorang aktivis local brand ya, Mas Arto Subiantoro yang adalah anaknya Om Kris Biantoro, dia juga bilang begitu.
Satu hal yang menyelamatkan orang-orang yang melakukan UMKM baru mulai di tengah-tengah pandemi ini adalah their contacts in their smartphones ya. Jadi kalau misalkan let's say tiba-tiba knock on wood ya, anyone lost their job, banyak ceritanya seperti itu di tengah pandemi ini. Kemudian mereka harus memulai satu usaha baru ya, either jualan makanan, jualan service, yang dijual, yang ditawarin pertama kali siapa? Ya teman-temannya, ya kan, yang ada di contact book. Makanya semoga networking kita, semoga connections yang kita ciptakan sore hari ini bukan cuma di sini, tapi we can evolve and make a bigger impact to our society from this small tiny class. Oke? Baiklah, kita mulai aja. Bisa kita mulai dengan presentasi aku. Dan seperti biasa, kalau misalkan nanti punya pertanyaan, you can type it di kolom chat, atau nanti juga kalau mau ngobrol-ngobrol langsung sama aku, boleh banget. Please feel free ya. I want it to be an interactive class, jadi kita juga bisa saling sharing. Aku pengen belajar juga dari teman-teman, dan kita bisa saling belajar jadinya ya. Kita mulai sore hari ini, my sharing is about presentation skills. Next. Oh, ini ada sedikit cerita tentang aku. Seperti yang tadi aku bilang, saat ini setiap hari saya siaran di Jak FM, dari jam 6 sampai jam 10 pagi bareng Ronald dan Tike. Kemudian saya juga masih aktif sebagai MC untuk acara off air, tapi sekarang semua acaranya online, dari rumah pula kebanyakan ya. Kemudian sesekali saya, suka main film gitu, kalau ada yang pas perannya. Dan saya juga masih aktif sebagai screenwriter di beberapa film dan serial di Indonesia. Wah, ini keren banget nih, ada foto saya sama Michelle Obama. Hasil editan, itu mimpi saya. Jadi saya suka memanifestasikan hal-hal yang benar-benar saya inginkan gitu ya. Jadi saya sengaja minta tolong editin dong, aku pegangan tangan sama Michelle Obama supaya kejadian suatu saat nanti. Amin ya teman-teman ya. Oke, next. Nah, ini saya memulai sharing session hari ini teman-teman dengan diagram ini, yang bisa teman-teman temukan di Pinterest juga. I didn't create it ya, aku meminjam dari seorang public speaker researcher yang nanti akan kita bahas juga sedikit. Ini basically adalah 110 hal yang harus kita perhatikan untuk teman-teman bisa jadi a good public speaker atau presenter. 110 hal ini adalah hasil riset dari researcher ini kepada 5.000 orang ya, yang mereka adalah amatir maupun profesional. Setelah 7 tahun mempelajari 5.000 orang, dia menemukan bahwa faktor-faktor ini sangat berpengaruh dan menentukan seseorang itu adalah public speaker yang baik atau bukan, good presenter or not ya. Nanti kita akan bahas beberapa dari 110 ini. Oke, next. Ini judulnya. I really like this title. Setelah saya pikir-pikir, apa ya judul yang paling tepat ya? Karena saya percaya bahwa kalau saya bisa nyaman berbicara di depan umum, di depan siapapun at this point ya, untuk audiens manapun, baik tanpa persiapan maupun tanpa persiapan, kalau tanpa persiapan pastinya lebih baik, lebih pede, itu adalah karena saya terus berlatih secara konsisten sejak tahun 2000. Kalau dilakukan secara sadar ya, makanya saya kasih judul sharing session kita hari ini adalah presentation skills, because it is a skill, not a talent. Nggak ada orang yang bilang presentation talent gitu kan ya, karena ntar kita bedain deh antara yang namanya skill sama yang namanya talent. So we call it a skill, not a talent, because I think it's a craft that we can master, something that we can work on. Jadi dengan waktu, dengan latihan, dengan terus berevaluasi dan berevolusi, semua orang, saya maupun teman-teman yang punya dedikasi dan terus fokus untuk melakukan satu hal secara berkesinambungan untuk jangka waktu yang panjang,
itu pasti akan jadi master, jadi jago dalam hal public speaking atau presentasi. Kalau nggak percaya, bukan sendiri. Nah, itu nih. Ya kan aku mau tanya siapa proyek di prestasi Oke, banyak. Sekarang aku apa kalau dikasih tugas buat presentasi? Tunjuk tangan yang excited. Andrea, Darwis, happy. Kemudian Desta Mariana Siburian juga happy kalau dikasih tugas presentasi. Mas Jaka, kenapa Mas Jaka? Enggak, itu Mbak. Kemudian juga, oke, itu yang excited. Nah, jadi kebanyakan mungkin yang lainnya merasa, aduh, PR banget ya, kenapa juga harus gue yang gitu kan, rasanya doomsday. Oke, kita lanjutkan ya. Memang ada tuh tipe orang yang seperti gitu ya, di saat ada tugas presentasi, ada yang excited banget untuk menyiapkan materi presentasinya atau justru lebih excited kalau dikasih tugas untuk melakukan atau deliver presentasinya. Well, the good thing is kalau misalkan di tempat kamu bekerja ada both sides ya, jadi ada akunya dan ada Arif. You need to be able to make the presentation and to deliver it by yourself to win. Oke, next. Jadi kalau tadi kita udah belajar dari Mas Arif ya, saya terus terang belajar banyak banget barusan for the last 1 hour dari sahabat saya itu tentang bagaimana cara membuat presentation deck yang world class ya. Jadi kita tahu kan gimana caranya bikin the what and the why. Sekarang kita akan sama-sama sharing how-nya, the how to deliver the presentation deck. Oke, here is the how. Next. Terus terang pasti teman-teman tahu bahwa nggak semua orang itu banci tampil ya. Not everyone has desire to be in the limelight. Nggak semuanya suka jadi pusat perhatian. Nah kalau saya sendiri kebetulan ya dari kecil banci tampil teman-teman ya. Banyak orang tapi suka mikir gini, ih lu enak dari kecil banci tampil. Pasti lu jago memang secara natural gitu kan untuk presentasi, untuk ngomong di depan umum. Pasti lu memang kayaknya pas lahir langsung aja nyerocos terus. Jangan salah, not entirely true teman-teman. Jadi mungkin, kelebihan dari para baci tampil seperti saya dan mungkin banyak di antara Anda juga ya, ada sih kelebihannya dari kita. Kita tuh udah punya modal, ya kira-kira 20% lah sebenarnya untuk jadi good public speaker. Untuk jadi good public speaker atau in this matter untuk deliver our presentation, right? Ada modalnya 20%. Tapi kenapa saya cuma bilang 20%? Karena berdasarkan pengalaman saya ya, juga berdasarkan riset dan artikel-artikel yang pasti teman-teman udah baca semua, kalau cuma cuma modal berani doang, modal, banci tampil doang, modal kayaknya, "Ih gue pede," gitu ya, tanpa didukung materi atau knowledge atau preparation yang nilainya itu 50%, juga ada faktor continuous training yang nilainya 20% itu pasti kalau tanpa dukungan knowledge dan preparation juga continuous training hasilnya akan zonk, hasilnya akan fail ya, dan ujungnya nanti kamu cry kalau presentation-nya gagal ya.
Oh ya, itu tadi 20% tambah 50% tambah 20% lagi baru 90%. Tahu 10%-nya lagi apa? 10%-nya lagi itu adalah faktor doa ibu ya, karena saya percaya doa ibu itu penting selalu teman-teman ya. A praying mother is always playing a strength factor in our success. Oke, jadi untuk ibu-ibu yang punya anak ya, teruslah berdoa buat anak-anaknya dan kesuksesannya. Nah, kabar baiknya, good news-nya buat kita semua yang nggak banci tampil ya, teman-teman yang nggak banci tampil, good news-nya ada loh, justru banyak sebenarnya. Karena seringkali pada kenyataannya orang-orang yang awalnya itu timid, yang shy, yang punya keterbatasan dalam hal jiwa ingin tampil itu, justru bisa berkembang lebih cepat, advance and growing karena faktor continuous training-nya juga jadi lebih besar. Karena biasanya orang-orang tersebut kan sadar gitu ya bahwa punya kekurangan, bahwa ada sesuatu yang harus dipelajari in order for you to level up, to move up gitu. Jadi secara sadar pasti berlatih, secara sadar melakukan continuous training supaya bisa terus maju dalam hal menambah skill-nya. Nah, kalau yang terlahir atau memiliki kepercayaan diri terlahir sebagai baci tampil itu seringkali ya, karena saya itu juga pernah terjadi dalam hidup saya, di mana saya merasa stagnan dalam karir saya dan dalam skill saya ya. Bahkan nggak jarang kepedean kita itu, kebanci tampilan kita itu malah jadi gengges. Pasti kamu pernah kan menyaksikannya sendiri ya, jadi ganggu. Karena percaya diri berlebihan ya, jadi tidak mau dievaluasi, tidak mau mendengarkan input dari orang lain, you're acting as if like you're all that, blocking all the inputs, um, bisa pikir, bahkan nyos, kayaknya nggak mungkin karena gue memasarkan dirinya sebagai motivasi bisa jadi langsung merasa kayaknya masih jauh perjalanan orang-orang tersebut. Nah, gimana sih caranya? Next slide please. Gimana caranya untuk kita bisa jadi good public speaker, good presenter? Sebenarnya gampang banget teman-teman. Asal kita latihan, yang tadi saya udah bilang, dan terus mau belajar, seperti katanya Malcolm Gladwell. Pernah dengar tentang seorang penulis Amerika yang lumayan terkenal, namanya Malcolm Gladwell. Kalau di Google banyak banget buku-bukunya yang um, mencapai tangga-tangga tertinggi ya. Malcolm Gladwell itu sebenarnya mempopulerkan teori 10,000 hours of practice untuk jadi master dalam hal apapun yang kita mau di bukunya Outliers ya. Jadi dibutuhkan 10.000 jam berlatih apapun itu, hal-hal yang ingin teman-teman lakukan, pasti akan jadi jago, akan jadi masternya, termasuk hal public speaking atau jadi presenter yang baik ini. Jadi kalau misalkan teman-teman merasa sampai saat ini rasanya kok kurang ya, gue tuh public speaking skills-nya atau presenting skills-nya masih kurang, it's never too late to start. Maybe after this class, jadi secara sadar, secara continuous, terus berlatih ya, supaya suatu hari nanti, semoga dalam waktu cepat ya, setahun atau 2 tahun mungkin, bisa jadi good public speaker, good presenter. Cuma dengan modal latihan. Oke? Nah, di sini saya seperti yang tadi saya bilang, saya meminjam ilmu dari David J.P. Phillips ya, yang sudah menghabiskan 7 tahun yang tadi saya cerita di awal ya, yang sudah menghabiskan waktu 7 tahun dalam hidupnya untuk mempelajari 5.000 pembicara, amatir dan profesional, untuk mengklasifikasikan apa aja yang dibutuhkan oleh seseorang untuk dapat menjadi a good public speaker atau presenter yang handal. Hasil risetnya itu yang
tadi saya udah sempat tunjukkan juga diagramnya dikenal dengan judul The 110 Techniques of Communication and Public Speaking by David J.P. Phillips. Jadi teman-teman bisa cari di Pinterest atau di Google juga. Bahkan beliau ini, si Mas David ini buka kelas secara online, tapi kan mahal ya. Udah saya aja yang belajar, kamu belajar dari kita aja. Oke. Nah, dari 110 teknik tersebut ya bisa diklasifikasi menjadi beberapa kategori yang penting banget. Yang pertama yang akan kita bahas adalah body language, karena body language itu penting dalam ilmu public speaking. Body language bisa kita lihat di sini ada beberapa hal yang mungkin kalau kita secara tidak sadar kita lakukan, tapi itu sebenarnya blocking the energy of our presentation atau materi yang sedang kita sampaikan gitu. Jadi body language itu yang paling dasar ada yang namanya open and closed body language. Ya, tentunya pasti teman-teman sadar ya kalau misalkan kita ketemu orang yang kayaknya introvert, it will take more effort untuk kita break down the barrier to be able to communicate with that person. Jadi kalau itu close body language. Sementara kalau orangnya sepertinya extrovert, terbuka gitu ya, yang kalau tadi Mas Arief pakai kata-katanya adalah easy to work with attitude ya. Jadi attitude itu udah terasa dari awal open body language, itu pasti orang jadi lebih keen to work with you, jadi lebih senang bekerja untuk future collaborations atau even to hire you to begin with, right? Nah, apa sih close and open body language itu? Semudah di mana kita taruh tangan kita, percaya apa enggak? Jadi kan seringkali kita kalau misalkan lihat speaker, ini aku mau mundur dikit supaya bisa lihat ya. Speaker suka gini nih. Like this, yes. This is a close body language gitu. Jadi nggak open tuh. Atau suka yang tangannya di depan dikatupkan gitu ya, either di bawah atau di atas gitu. Itu juga termasuk close body language. Kemudian atau malah ada yang suka ngumpetin di belakang punggung tangannya, itu close banget ya. Jadi gimana sih sebenarnya di mana kita harus taruh tangan kita kalau kita lagi doing a public speaking, berbicara depan umum, atau kita lagi presentasi. Karena kan nggak mungkin kita leave our hands dead hanging, right? So ternyata our hand gesture or where to put our hands itu penting banget, teman-teman ya. Pakailah tangan kita untuk menekankan apa yang sedang kita utarakan, yang sedang kita ucapkan. Pakailah tangan kita untuk menekankan kalimat atau kata demi kata supaya aktivitas nonverbal ini justru memberikan kekuatan kepada apa yang kita ucapkan. Seperti yang bisa dilihat di slides bahwa nonverbal communication is as important as verbal communication. Sometimes it is more important. Tuh aku ada typo, maafkan. Oke, baiklah. Itu where to put our hands. Jadi kita itu harus dilatih kan. Udah pasti kalau misalkan biasa selama ini begini, atau biasanya kalau presentasi atau ngomong nyamannya begini, atau di belakang, mulailah berlatih untuk menggunakan tangan kita untuk menekankan apa yang sedang kita sampaikan. Ya. Nah, bagaimana kita menaruh angle kepala kita itu juga penting. Jadi, untuk audience kita bisa melihat kita secara serius, we have to put our head angle in the right position. Jadi gini, kalau misalkan ada penelitian yang bilang, kalau misalkan orang yang suka lihat ke kanan atas, itu tuh sebenarnya terlihat lebih serius dan lebih pintar karena artinya orang tersebut sedang memberikan dirinya waktu untuk berpikir, recollecting from their memory gitu ya. Jadi as simple as kalau mau bicara, while you're thinking, just look kanan atas. Nah, itu juga bisa dipraktekin kan? Jadi itu yang sedikit aja hari ini yang kita bahas dari body language of where to put our hands, of what to do with our hands, dan our right head angle. Itu dari body language. Dan sekali lagi, penting banget saya mau menguatkan bahwa
yang kita lakukan, yang kita perlihatkan, itu kadang-kadang lebih penting daripada apa yang kita katakan. Ya. Berikutnya, next. The Voice. Bukan acara kontes nyanyi, tapi your voice in this case, the voice is very, very important. Kalau saya kebetulan cukup beruntung, I had a professional voice training, voice coaching, waktu awal saya siaran di Hard Rock FM dulu di tahun 2000 ya. Dan percaya apa enggak teman-teman, dulu suara saya itu nggak kayak gini ya. Jadi suara saya itu kalau kata partner siaran saya yang pertama, Hilbram Dunar, itu kayak ayam kecekek ya. Seperti mungkin anak-anak Cina pada umumnya. Suaranya tuh high pitch gitu kemana-mana, nggak ada kontrolnya, nggak ada bassnya, nggak bulet. Tapi saya beruntung memang bahwa saya mendapatkan proper training untuk melatih suara saya. Dulu yang melatih saya namanya Mas Lucky, he's one of the best vocal trainer mungkin di Indonesia ya saat ini ya, untuk jadi penyiar atau jadi presenter gitu ya. Latihannya nggak sebentar, lama, berbulan-bulan, sama segala sesuatu itu untuk jadi baik harus terus dilatih. Banyak kalau misalkan teman-teman sekarang mau latihan tinggal dicari di YouTube, asal rajin latihan suaranya pasti akan terbentuk lebih bulat, lebih punya power, bernafas dengan diafragma itu penting banget. Nah, ini ada beberapa hal yang saya ambil dari si 110 diagram itu. 3 aja yang kalau dilatih buat suara kita dalam melakukan presentasi atau berbicara di depan umum untuk jadi lebih baik. Yang pertama, itu pace atau tempo. Kan kita sering banget denger ya, kalau misalkan ada kayak pembaca berita tapi bacanya cepet banget, itu kan kayak, dia ngomong apa gitu kan. So, kadang-kadang kita tuh suka lupa gitu bahwa orang itu akan nyaman mendengarkan kita bicara kalau kita bicara seperti kita bicara secara personal dengan teman kita. Jadi pace-nya pas aja. Gimana cara cari pace yang pas? Ya latihan salah satunya, terus latihan gitu ya. Gimana sih caranya kita bisa tahu apakah kita improving or not setiap kali kita latihan? Kalau dulu aku suka banget ngerekam setiap kali aku latihan, either voice recording if you need to work on your voice, atau kalau misalkan memang you wanna work on your all over skill, ya sekarang tinggal direkam aja pakai video teman-teman, terus nanti baru ditonton, baru dievaluasi sendiri. Jadi yang pertama itu adalah pace atau tempo, kemudian yang kedua pitch atau tinggi rendahnya suara. Pernah nggak ketemu orang yang cakep banget gitu ya? Because it happened to me. Orangnya very very good looking, tapi pas begitu ngomong, "Hai, apa kabar? Kenalan dulu dong." Gitu kan. Kalau saya terus terang karena saya merasa suara itu penting buat saya langsung drop say. Jadi itu penting banget kalau buat saya, meskipun suara Anda tinggi nih teman-teman, suara kamu tinggi, itu kamu bisa kok bikin suara tinggi, tapi jangan gengges, suara tingginya tuh round gitu, suara tinggi yang enak didengarkan. Jadi kalau misalkan orang harus dengar kamu presentasi dalam waktu 40 sampai 1 jam, 40 menit sampai 1 jam, itu mereka masih nyaman mendengarnya, nggak tersiksa. Oke? So we can work on our pitch as well, ya. Kemudian yang ketiga, itu yang nggak kalah pentingnya buat aku adalah you have to know when to do the pause. Karena sebenarnya di saat kita bicara menyampaikan sebuah materi gitu ya, kalau kita mau sampai ke bagian rajanya nih, it's better to do a pause before the punchline. This is how you do it. Jadi sebenarnya saya itu ibu dari seorang anak yang selama 4 bulan ini merasa mati gaya karena saya itu udah nggak tahu lagi mau masak apa. Jadi ada pause-pause di tengah-tengah kalimat kita yang membuat orang seperti terbawa dalam alur ceritanya. Bagaimana kita cara mendapatkan pause itu? Kembali lagi caranya adalah latihan. Iya ya, terus-terusan aku bilangnya latihan ya teman-teman ya. Tapi memang benar caranya untuk kita jadi lebih baik, to be really good at something, ya train yourself. Oke?
Itu tadi untuk voice. Kemudian kita lanjut ke faktor yang ketiga. Nah, ini dia. Facial expression. Apalagi di masa pandemi ini, seringkali nih aku nih udah dari bulan April, Mei, Juni, ya, dan sekarang udah Juli udah mau akhir, ya kerjanya cuma di layar ini doang. MC-nya cuma di layar ini doang, ya. Jadi kalau kayak sekarang, if you can see, I'm actually wearing my short pajamas, ya, my unicorn pajamas, atasnya doang aja yang kelihatan kerja. Mungkin teman-teman begitu juga kan di rumah. Makanya penting banget untuk kita melatih our facial expression. So when we're talking to someone, when we're delivering something in the eyes of the public, when we're doing a presentation, kita juga bisa menyampaikan pesan dengan wajah kita, dengan our facial expression. Oke? Jadi ada beberapa hal yang penting banget dalam hal facial expression itu ya. Kembali lagi ke presentasinya dan sharingnya Mas Arief tadi. Yang paling aku senang banget itu adalah easy to work with attitude ya. Kalau kita ketemu orang, kita langsung, enak kerja sama dia, orangnya asik gitu kan. Enak kerja sama dia, orangnya open, orangnya reachable, orangnya responsif. You can tell from the facial expression. Would you prefer to kerja with someone yang do this all the time? Maaf ya, aku baru pakai behel nih agak ganggu memang. Yang senyum atau yang sehari-harinya gini? Atau tidak berekspresi sama sekali? Setiap hari begini. Jadi kalau dia senang begini, kalau dia marah juga begini, kalau dia lagi nggak tahu mau ngapain juga begini. Pasti kita sebagai rekan kerjanya lebih senang kalau kita bertemu dengan orang-orang yang rajin senyum dong. Oke. Faktanya berdasarkan risetnya teman-teman, so this is real, this is not me ngarang-ngarang doing mambo jambo ya. Ada satu smile ya yang namanya Duchenne smile. Duchenne smile ini diambil dari nama seorang saintis yang memang meneliti otot senyum manusia, namanya Jerome Duchenne ya, yang membuktikan bahwa smile is the most influential human expression dari hasil risetnya. Jadi dia memberikan beberapa penguatan buat kita. Kenapa sih kita harus senyum? Kenapa sih kalau memang kamu nggak terlahir sebagai orang yang murah senyum, kamu harus mulai latihan untuk senyum. Bahkan kamu harus fake it till you make it. I'm serious. Dan bahkan juga nih, at the end of his research, dia bilang gini, mungkin ya kalau lebih banyak orang yang punya Duchenne smile, orang yang lebih rajin senyum, orang yang terlahir secara genetik itu mukanya udah senyum, akan lebih sedikit perceraian di dunia. Akan lebih banyak happy marriage in the world kalau orang rajin senyum. Karena udah pasti kan, I'm not saying this is like a mambo jambo. Pasti teman-teman juga merasa kalau kita senyum, pasti mood kita lebih bagus. Ya nggak? Right? Kan lu nggak mungkin kan bangun pagi terus kayaknya oh my god, aduh kurang tidur, terus sakit kepala, terus kalau misalkan abis lu senyum, kamu senyum sedikit, pasti it makes you feel better. Harus dipaksain senyum, rasanya kayak lebih light. Okay, I'm more optimistic to go to the office and do my work day, right? Meskipun let's say sebelumnya kamu kurang tidur, atau sebelumnya abis bertengkar dengan pasangan, atau anaknya rewel, disenyumin aja. Cobain deh ya. Kemudian yang kedua, pas kita punya Duchenne smile itu ya, senyum seperti persis nih mbak-mbak yang ada di materi slide presentasi ya. Jadi senyumnya itu harus kelihatan gigi atas semua ya. Dan sampai kalau perlu ada kerut-kerut di mata. Mungkin kalau masih muda nggak ada kerut-kerut di mata. Kalau saya udah ada kerut-kerut di mata ya. Jadi itu pasti memudahkan kita untuk berinteraksi dengan orang lain. Dan riset juga membuktikan bahwa kalau kita rajin senyum, kalau kita murah senyum, secara fisiologis itu bisa mengurangi kadar stres dan menstabilkan detak jantung. So it has a lot of benefits, not only for your career, not only for your public speaking skills, but for your health as well. Senyumlah, jangan pelit-pelit senyum ya. Kemudian pastinya kalau kita senyum dan kita lihat orang yang senyum, kita pikir apa? Menciptakan image yang menyenangkan dari orang tersebut.
Jadi kalau kita secara sadar ataupun tidak sadar, jadi kita udah punya nih built-in smile judulnya. Jadi even when you're not doing anything, ya, even when you're not realizing it, you are smiling. Itu pasti our peers, our audience, our family, our children, ya, atau our in-laws bahkan, itu pasti berpikir bahwa kamu orangnya yang menyenangkan. And of course people will want to work with you. Oke? Nah, jadi itulah dari hal-hal tersebut yang tadi saya rangkum dari penelitiannya Bapak Jilom Duquesne. Rajin-rajinlah senyum teman-teman. And again, if you need to, if you are not born smiling, fake it till you make it. Ya, moga-moga nanti kalau misalnya kita bisa ketemu secara fisik, kamu udah punya Duquesne smile. Udah senyum semuanya. Baik. Berikutnya, next. Language. Oke. Bahasa. Apa sih bahasa yang paling tepat untuk kita pakai di sebuah materi presentasi ataupun di sebuah kesempatan public speaking, ataupun kalau saya di pekerjaan saya sebagai penyiar radio ataupun MC ataupun presenter, jawabannya adalah it depends. Seperti jawaban Mas Arief tadi yang bilang bahwa you need to know the DNA of the brand of your clients gitu kan, of your clients, of the brand that you're going to work with, that you are proposing to work with. You need to know the DNA. Jadi kita juga harus tahu siapa sih audience kita dalam memilih bahasa yang harus kita gunakan. Tentunya, the way I talk to you, I would love to see you as my friends. Makanya I address you sebagai teman-teman gitu kan. Gaya bicara kita sore hari ini yang cenderung lebih santai, pastinya berbeda jika saya harus MC atau jadi presenter di sebuah acara yang ada RI1 sebagai tamu VIP-nya, sebagai narasumbernya para menteri-menteri gitu. The same thing seperti saya pernah MC untuk Pak Rudiantara, mantan menteri perhubungan kita ya, di 2 acara yang berbeda. Pasti di saat saya MC-nya di kantor Bapak, ya, di kantor Pak Rudiantara, at that time, saya pakai bahasa yang lebih formal, lebih bahasa Indonesia yang baku dan benar, gitu kan. Kemudian kalau di saat saya harus MC untuk waktu itu, saya kebetulan diberikan kesempatan untuk MC untuk pernikahan putrinya, ya, putranya dan putrinya. Kebetulan karena itu is a wedding, it's a festive event, dan Bapak personally itu is a rock and roll guy actually ya. Jadi pasti gaya bahasa saya yang saya gunakan lebih relax, lebih a bit rock and rollish gitu kan, lebih fluid, looking at the excitement of the audience. Jadi hal-hal seperti itu harus kita perhatikan gitu. Bahasa apa, what type of language, not just the language, ya, apakah itu bahasa Indonesia yang baik dan benar, atau bahasa Inggris yang baik dan benar, atau bahasa Indonesia slang, atau bahasa Inggris yang slang, yang bisa speak to the audience, to the core, and to the essence of our audience at that moment. Jadi itu juga harus apa? Harus research, ya kan? Kita harus tahu dulu orang yang mau kita ajak omong itu sukanya apa, karakternya seperti apa, siapa mereka, latar belakang pendidikan mereka siapa, apa gitu. So, kembali lagi, everything that Mas Arief bilang tadi di awal sharing session kita itu penting banget, bahkan sampai ke delivery dari presentation-nya itu juga masih bisa diimplementasikan. Itu in terms of language. Dan yang terakhir, kenapa saya taruh faktor ini di nomor 5, nomor yang terakhir, number 5, next please. Nervousness. Nah, kalau saya terus terang, jarang sekali merasa nervous sekarang ini setelah saya over 20 years of training, 20 years of experience. Tapi dulu nervous nggak? Wah, nervous banget. Apalagi waktu awal-awal, let's say saya siaran, di saat suara saya masih kayak ayam kecekek dulu ya, itu deg-degan banget. Untuk setiap kali buka mic, untuk setiap kali kesempatan saya berbicara on air, itu saya ada kali untuk satu materi yang let's say saya tulis ya, semuanya saya tulis kata per kata di kertas,
latihannya 10 kali. Itu pun kayaknya masih deg-degan setiap kali buka mic. Kalau sekarang, setelah, continuous training bertahun-tahun, saya cuma perlu melakukan mind mapping di otak saya untuk, topik atau poin yang ingin saya deliver, kemudian saya bisa menuliskannya di otak saya dan bisa menyampaikannya secara langsung. Kadang-kadang perlu saya tulis dalam bentuk cue card. Lebih baik memang right, kadang-kadang latihan in our mind, but things can go wrong. So you always have to have a backup of cue card, of presentation yang ada di kamu atau di laptop kamu dalam bentuk tertulis itu harus. Nah, sih caranya mengatasi itu, well, preparation is everything kalau buat saya. Jadi sampai sekarang pun kalau dalam hal bekerja, meskipun tadi saya bilang saya udah nggak harus menulis setiap kali saya harus mau berbicara, tapi saya harus prepare. Jadi saya selalu melakukan GR, baik saya bekerja dari rumah seperti MC online selama 4 bulan ini, saya selalu mau GR, saya harus di-brief, saya harus tahu apa maunya klien saya secara detail, kemudian saya latihan sendiri. Jadi for me, preparation and research is everything. Karena apa maunya klien kita, udah research to DNA-nya dan udah tahu siapa audience kita, apapun yang akan terjadi during the presentations, you are ready. You are ready with the information and the knowledge yang sudah mengendap gitu di dalam kita. Jadi kita siap untuk tanya atau untuk cari jawaban dari aspek manapun. Jadi buat aku, preparation is everything. Apalagi ya, yang paling penting tuh menurut saya juga sekali lagi latihan. Training, training, and training. Jadi saya ada satu cerita. Dulu di awal karir saya, maybe baru 2 tahun kali ya itu jadi penyiar, kemudian kan jadi TV presenter, juga jadi MC. Dulu ada sebuah klub di Jakarta yang namanya BC Bar. Kalau yang tahu artinya udah seumuran sama saya. Karena tempatnya udah bubar, udah ditutup ya. Itu adanya dulu di sampingnya Hard Rock Cafe. Di awal karir saya pernah dikasih job MC untuk itu, by the way it's a club, disco gitu ya, it's a diskotek gitu kan. Nge-MC di hari I forgot whether it's a Tuesday or a Wednesday, pokoknya it was not a weekend, jadi crowd-nya juga nggak terlalu rame. Waktu itu saya dapat pekerjaannya bersama dengan seorang sahabat saya juga, Uli Herdinansyah. Sampai saat ini Uli juga masih aktif sebagai presenter, MC, dan radio DJ. We were nervous, very nervous as hell. Ya, we were kids, we were young gitu kan. Kemudian juga jam terbangnya masih sedikit. Terus tahu nggak, kita disuruh MC-nya di mana? Di atas bar ya. Macam kita model-model kecakapan aja gitu di atas bar. Kemudian nggak ada acara apa-apa karena acaranya cuma bagi-bagi hadiah di tengah orang-orang lagi disco. Bayangin deh, itu hari Selasa ya. Orang yang datang ke klub di hari Selasa itu pastinya mungkin orang-orang yang udah mumet banget sama kerjaannya, and maybe you just need a drink or two, terus pengen joget gitu, and pengen let loose, yang pengen release your stress, terus tiba-tiba dia lagi joget, musiknya berhenti, terus keluar kita berdua, jeng jeng, gitu kan ya. And at that time kita juga bentuknya belum polish banget ya, jadi masih seadanya, terus pemilihan wardrobe juga masih biasa aja gitu kayaknya, belum polish lah basically. Keluar aku dan Uli ya, dan ternyata little did we know, it was an Indian night teman-teman. Jadi semua crowd-nya adalah anak-anak atau orang-orang India yang tinggal di Jakarta. Adalah sedikit orang Indonesianya, tapi kebanyakan orang India ya. Jadi pas mereka ngeliat kita keluar ke atas gitu di atas bar, 2 orang yang nggak cakep ini, terus mereka kayak what gitu kan. Mukanya semua langsung nggak senang pas lihat kita keluar. Di situ adalah puncak kultivasi rasa gugup sepanjang seumur hidup saya, kumpul semua di situ. Rasanya sebenarnya kalau saya pengen nangis di tempat tuh rasanya udah yang kayak di film kartun gitu, nangis udah wah gitu kan. Tapi kan saya aspiring to be a good MC ya teman-teman. Jadi saya tahan nangis saya.
Terus saya tetap usaha bagi-bagi hadiah dalam bentuk games yang waktu itu nggak penting banget. Secepat mungkin. Nggak ada yang tepuk tangan sama sekali. Dan bahkan ada yang bilang, get it over with. Boring. Boring. Ya, itu adalah pengalaman yang paling berharga. Tapi dalam hidup saya ya. Setelah itu, tanpa tepuk tangan, kami berdua turun dari bar. Ya, gitu kan. Keluar dari BC Bar, duduk di tangga di depan klub itu kami berdua nangis. Dan kalau saya ingat malam itu ya, beneran loh, sumpah. At that moment, aku sama Uli tuh yang gini kayak, "Bo, kita nggak usah aja kali ya lanjut jadi MC. Kayaknya kita nggak bisa." At that moment, at that night doang tapi. Tapi mungkin itu yang saya butuhkan ya di awal karir saya, supaya saya mau punya kemauan untuk belajar, untuk jadi lebih baik, untuk ngilmu dari begitu banyak good public speaker. Habis itu saya soalnya menghamba kepada presenter-presenter dan MC-MC top lainnya ya. Saya belajar dari begitu banyak business people karena waktu itu saya sempat juga bekerja di sebuah event organizer di mana saya harus terus melakukan presentasi kreatif, kepada para CEO-CEO dari multinational companies at a very young age. Di situ saya belajar banyak banget setelah pengalaman yang sangat menyedihkan dalam hidup saya. Jadi, kalau teman-teman saat ini mungkin merasa seringkali masih nervous, seringkali masih nggak percaya diri, seringkali masih takut, that's good for you. Ya, pakai rasa takut itu, pakai rasa nggak percaya diri itu, untuk jadi penyemangat bahwa dia aja bisa. Dia dulu butut banget. Sekarang orang yang mungkin dulu butut banget ya 10 tahun lalu butut banget, setelah latihan terus selama 10 tahun, setelah mengalami jatuh sedikit bangun, jatuh lagi gitu ya. Itu pasti sudah terlatih, sudah bisa mengatasi rasa takutnya, dan probably that person is a good public speaker already. Jadi ada harapan buat semua orang ya untuk jadi a good public speaker, untuk jadi a good presenter, as long as you dedicate your time to train, to teach yourself again and again, mau terima input, mau terima evaluasi, supaya kamu bisa terus grow, bisa terus evolve untuk jadi a good public speaker. Nah, saya mau menutup sharing session saya dengan 3 hal aja. Yang berikut ini nih, di next slide. Bahwa in everything I do, saya tuh percaya 3 hal ini. Ya, bahwa yang pertama, kita harus be our authentic self. Kita harus jadi diri sendiri, our true self in whatever we do. Bukan cuma jadi public speaker atau presenter gitu kan, tapi apapun yang kita lakukan dalam hidup ini, jadi ibu kah, jadi istri kah, jadi suami kah, jadi bapak kah, jadi bos kah, jadi karyawan kah, be your authentic self. Ya, orang yang lain. Kemudian yang kedua, yang saya percaya banget adalah be genuine, be genuine. Kalau kata hip hopper ya, tulus. Itu penting banget dalam apapun yang kita lakukan. Seperti yang tadi Mas Arief bilang, kita kan harus tahu dulu. Kita harus tahu dulu apa maunya klien kita, apa maunya calon partner kita, supaya kita bisa melayani, supaya kita bisa memberikan apa yang bisa kita berikan dari diri kita yang terbaik secara tulus untuk bisa melayani orang atau partner tersebut. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, yang nggak kalah pentingnya adalah be present. Here and now is the only thing that matter. Gimana caranya kita bisa be present, be totally present here, nggak mikirin yang udah lewat, atau mikirin ntar malam makan apa, atau mikirin anak gue di mana sekarang. Be present is, ya tadi salah satunya adalah we have to prepare ourselves the best supaya pada saat ini kita bisa benar-benar fully present to be with our audience. Udah gitu aja yang mau saya sharing ke teman-teman sore hari ini. Saya mau kasih tepuk tangan buat diri saya sendiri. Karena ini adalah kelas pertama saya bersama dengan magnific.id ya.
Nah, sekarang saya mau buka, masih ada waktu kan? Wow, udah mau jam 5, nggak terasa. Saya mau buka kesempatan buat tanya jawab sama teman-teman secara live boleh, mau ketik di kolom chat juga boleh. Please feel free to ask any questions about anything that is regarding public speaking, presenting gitu kan. Oke, ini ada pertanyaan. Oke, dari Eka Rivia Sakti. Pertanyaannya bagus nih. Pandemi banyak presentasi yang dilakukan secara online. Apakah ada tips jika materinya cukup panjang? Kebetulan, puji Tuhan, selama untuk kegiatan MC, dan ketemu sama sumber presenter yang jago. Jadi, mampat saya juga semua itu apa engaging maupun yang biasanya presentasinya apalagi tentang itu mereka pasti GR. Pasti ada latihannya dulu. Jadi mereka bukan hanya cuma ngasih slide kita kan sini gitu, ada video, ada yang kasih, ada yang bisa interaksi gitu di presentasinya. So at this moment, di saat kita melakukan segala sesuatu secara online, ternyata kemampuan IT atau teknologi itu jadi penting. Jadi kalau bisa nambah skill dalam hal itu juga, why not? Itu yang aku kurang. Aku mau nambah skill dalam hal itu ya teman-teman ya. Itu, jadi kembali ke persiapan, materinya, kemudian kalau tadi audience ya, karena orang-orang yang terus mau belajar, yang selalu mau update ilmu, itu artinya you are still progressing at any age in your life. When you're still progressing, you can still have impacts, benefits to our society. So I love you for doing this, for taking the time to learn with us, to share the knowledge with us. Ya kan Kak Arif ya? Betul. Betul banget. Udah selesai presentasinya? Udah balik lagi. Oke, nih kesempatan terakhir buat teman-teman kalau ada yang mau tanya ke Mas Arif lagi silakan loh. Iya. Atau kalau ada yang mau nanya ke Melisa juga silakan di ruang chat bisa ditanya, nanti kita bacain pertanyaannya. Atau jangan-jangan kita presentasinya berdua boring kali ya? Nggak ada yang tanya. Udah nih, nggak ada yang mau nanya lagi nih ya. Memang udah jam 5 juga sih. Mungkin udah pada mau pulang kantor kali itu Kak Mel. Baiklah, kalau begitu. Kalau gitu, saya, Melisa Karim, mengucapkan terima kasih banyak ya teman-teman sekali lagi untuk waktunya, untuk kesempatannya berbagi. Moga-moga apa yang kita share hari ini bisa sedikit banyak membantu teman-teman dalam karirnya, dalam pekerjaannya. May you become a better public speaker. Itu kalau dari aku. Kalau dari Karif, silakan. Ya, mudah-mudahan sharing session kita bincang santai sore ini banyak manfaatnya untuk teman-teman semua untuk diterapkan dari pengalaman kita selama bekerja selama ini. Jangan bosan-bosan untuk terus belajar dengan orang lain lagi juga, ya pasti karena itu akan banyak memberikan nilai tambah untuk teman-teman semua ke depannya nanti, kurang lebih dari sesi itu.
Iya. Kita nggak mau foto bareng ya? Kita nggak bisa lihat. Iya, foto bareng dong. Kapan lagi kita foto bareng untuk our first class? Please buka dong videonya, kameranya masing-masing. Aku pengen punya foto sama kalian semua. Aku pengen pasang di Instagram aku, boleh nggak? Bukti nyata ada kelas yang isinya banyak orang. Yayers! Silahkan. Mau pakai masker boleh, nggak pakai masker boleh, dinyalakan videonya masing-masing. Oh, love, love. Thank you, thank you. Aku mau tepuk tangan dulu buat kalian semuanya. Kedengeran kan tepuk tangannya? Kasih kiss juga, kiss juga. Oh iya, tadi buat yang tanya bagaimana caranya kalau presentasi panjang ya, Kak Eka, beli deh sound card kayak aku. Ayo, siapa lagi yang mau nyalain videonya buat kita foto bareng? Host, boleh tolong bantuin foto ya? Terima kasih. Dukin smile dong, Dukin smile, praktek dong. Satu, dua, tiga. Ya, oke. Oke. Thank you semuanya. Much love to you. Sehat-sehat ya semuanya. Take care ya guys. Thank you. Udah Kak Arif. Terima kasih Magnific. You're the best. Bye. Oke. Thank you semuanya. Thank you. Bagaimana? Lancar ya? Alhamdulillah ya. Alhamdulillah lancar. Deg-degan lo tadi aku. Kamu pertama kali online kali ya? Pertama kali bikin kelas kali. Oh, online. Gitu. Nggak pernah sebelumnya. Pasti loh. Lancar ya? Iya, lumayan sih 25-an nih. Kayaknya lebih deh. Oke. Terima kasih, terima kasih. Ntar kita evaluasi ya. Seperti biasa aku kan banci evaluasi. Iya, kita ditanyain. Iya, boleh ya? Iya, iya. Oke, sip. Terima kasih, geng Magnific. Thank you so much ya, guys. Bye-bye. Bye.